Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sama Suari dengan NIM 122116217743 dari 3A BKPI ingin menjelaskan sedikit tentang materi UTS. Nah, Islam adalah agama yang benar datang dari Allah dan tersebar secara cepat atas izinnya dan atas perjuangan dari Rasulullah. Islam tersebar secara masif, yaitu besar-besaran sehingga tidak heran bahwa 2/3 dari penduduk bumi itu adalah seorang muslim. Islam disebarkan oleh para ulama dan para sahabat. Jadi, di kawasan Asia Tenggara, Islam pertama kali masuk itu pada abad ke-7, abad awal pertama Hijriah, yaitu masih pada keislaman di masa Nabi. Dan kemudian Islam dikembangkan oleh para sahabat, salah satunya yaitu Utsman bin Affan. Islam masuk ke Asia Tenggara itu dibuktikan dengan adanya bukti arkeologis, yaitu berupa makam di Bams, tepatnya sekarang adalah Tapanuli Selatan. Nah, makam itu adalah makam seorang syekh yang bernama Muqyiddin. Beliau adalah seorang muslim dan di makam itu ada tulisan bahasa Arab. Kemudian pada abad ke-12 Islam mulai kelihatan nyata, sehingga proses islamisasi secara besar-besaran itu terjadi pada abad ke-12 hingga abad ke-16. Nah, pada abad ke-13 Islam itu hanya sebatas penguatan keislaman, hanya ada penguatan keislaman seperti bertauhid, kemudian tata cara sholat yang benar, karena pada saat itu ada penduduk muslim yang belum paham mengenai tata cara sholat yang benar. Nah, kemudian pada saat itu kerajaan Turki atau Raja Turki mengirimkan ulama-ulama yang dekat dengan Allah, ulama-ulama yang paham akan ilmu pengetahuan, dan ulama-ulama yang paham tentang fikih dakwah itu dikirim ke kawasan Asia Tenggara dan menyebar di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada abad ke-14 ternyata di kawasan Asia Tenggara itu berdirilah salah satu kerajaan keislaman pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, letaknya di Aceh. Kemudian pada abad berikutnya berdiri juga kerajaan-kerajaan keislaman seperti Kerajaan Banten, Cirebon, Demak, Tidore, Ternate, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara itu pada abad ke-7 dan proses islamisasi itu pada abad ke-12 hingga ke abad 16. Selanjutnya, Islam dipandang sebagai agama yang radikal dan keras oleh segelintir masyarakat atau oleh segelintir orang-orang barat. Nah, mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah radikal. Padahal Islam tidak bisa disamakan dengan watak dari seorang umat. Islam adalah agama yang benar, sedangkan umatnya pernah berbuat kesalahan. Jadi, adanya perbedaan watak, ciri khas, dan karakteristik dari Islam di Asia Tenggara itu disebabkan karena proses budaya yang ada di wilayah setempat, sehingga Islam di kawasan Asia Tenggara, Islam di Timur Tengah itu memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama, ciri khasnya itu Islam di kawasan Asia Tenggara itu lebih kepada ramah, damai, toleran. Itu disebabkan karena tidak adanya fatuh atau pembebasan atau penaklukan keislaman dengan kekuatan militer. Namun, di Islam di kawasan Timur Tengah itu dia lebih ke fatuh karena penaklukan keislaman itu dengan adanya kekuatan militer. Kemudian ciri khas yang kedua yaitu Islam di Asia Tenggara lebih kepada moderasi, yaitu mengikuti budaya-budaya setempat, budaya-budaya yang telah berkembang sebelumnya. Sedangkan Islam di Timur Tengah itu lebih mengikuti budaya Arab, sehingga penyebarannya itu lebih kaku atau puritan.
Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan perbedaan ciri khas dari kedua kawasan ini. Yang pertama, karena perbedaan budaya lokal. Nah, perbedaan budaya lokal ini karena di kawasan Asia Tenggara itu lebih mengikuti budaya-budaya setempat. Sedangkan di kawasan Timur Tengah itu lebih mengikuti budaya-budaya Arab. Yang faktor kedua itu karena faktor sejarah. Nah, faktor sejarah ini kalau di Islam Asia Tenggara itu lebih kepada penyebaran Islam itu lebih kepada perdagangan dan pernikahan. Nah, sedangkan kalau di Islam di Asia Tenggara itu lebih kepada penaklukan atau fatuh, pembebasan, menggunakan kekuatan militer. Nah, ternyata penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara itu ada beberapa pihak yang berperan penting dalam penyebarannya. Yang pertama yaitu pedagang muslim. Nah, di mana pedagang muslim ini yang berasal dari Arab, Persia maupun India itu menyebarkan Islam, menyebarkan agama Islam di kawasan tersebut kepada penduduk-penduduk setempat. Yang kedua yaitu pihak dari ulama atau wali Allah. Nah, mereka menyebarkan agama Islam sesuai dengan budaya-budaya setempat sehingga penerimaan Islam itu lebih moderasi. Nah, pihak yang ketiga yaitu adanya peran raja atau bangsawan seperti Malik As-Saleh, yaitu beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Malik Fatah, itu adalah raja yang mendirikan Demak, yaitu di daerah Jawa. Nah, dari ketiga pihak ini yang paling berpengaruh proses penyebaran Islamnya itu adalah pihak ulama atau wali Allah, di mana para ulama ini menyebarkan agama Islam itu tanpa penaklukan atau tanpa kekuatan militer, sehingga penyebaran Islam itu mudah diterima oleh penduduk kawasan di Asia Tenggara. Nah, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara itu ada beberapa periode. Yang pertama, periode awal, yaitu abad ke-7 hingga abad ke-13, di mana pada abad ini Islam masih belum berkembang secara besar-besaran. Kemudian ada periode ekspansi, yaitu abad ke-13 sampai ke-15, di mana pada abad ini mulailah berdiri kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, Tidore, Ternate, Banten, dan lain sebagainya. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu konsolidasi abad ke-15 sampai ke-17. Nah, di mana pada abad ini Islam berkembang secara besar-besaran juga, yang kerajaan itu mulai pindah ke Malaka, sehingga pada saat itu kawasan tersebut rata-rata beragama Islam. Nah, fase berikutnya yaitu fase stagnasi, yaitu pada abad ke-17 sampai abad ke-20, di mana pada abad ini Islam itu mulai menurun penyebarannya karena adanya penjajahan yang berasal dari Belanda. Namun Islam tetap ada di dalam budaya setempat. Nah, fase yang terakhir yaitu fase kebangkitan Islam, yaitu pada abad 20 hingga sekarang, di mana mulailah berdiri organisasi-organisasi keislaman yang ada di Asia Tenggara, atau penyebaran Islam di Asia Tenggara itu mengikuti modernisasi yang telah berkembang sekarang. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan sedikit. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.